Ya, saatnya sekolah minggu karena hari ini hari Minggu. Bu Wiji mau menyapa dulu anak-anak, teman-teman semua yang ada di rumah. Shalom. Selamat pagi semuanya. Hari ini ya pasti kita senang sekali ya. Sudah menunggu-nunggu, sudah rindu sama sekolah minggu. Siapa yang sudah kangen sekolah minggu? Angkat tangan. Ya, pasti semuanya udah menunggu, merindukan sekolah minggu hari ini. Kok udah rapi ya Bu? Kok udah cantik ya? Mau kemana? Mau ke mall po? Biasanya dandan tuh pada ke mall ya. Kulaan Brambang. Aduh, masa cantik-cantik kulaan Brambang toh ya Pak? Nah sekarang tuh hari apa ya? Coba diinget-inget, sekarang hari apa? Nek biasanya bangun siang tuh Sabtu ya? Bukan ya, hari ini bukan Apa? hari Sabtu. Hari ini hari libur, hari libur. Minggu Pak. Hari Minggu toh? Waduh, Iya. nah, belum mandi udah mau sekolah minggu ini. Waduh, Malu tuh sama anak-anak, sama Nah. murid-murid sekolah minggu. Mereka udah siap semuanya. Iya, masih kecut deh. Gini aja, Pak Andreas mandi dulu, mandi yang bersih, yang wangi. Nanti kalau udah siap mengikuti sekolah minggu sama kita-kita. Oke. Tuh, lihat di timur ada apa itu? Tak kirain masih pagi ya, ternyata udah ada matahari tak? Iya, Udah mataharinya udah Wah. terbit. Udah terang. Iya, ini kita mau memuji nama Tuhan, Pak. Kita mau memuji nama Tuhan. Oke, siap. Ya, Pak Andri Siap. mandi dulu ya. Oke, Ya, Bu. mari teman-teman kita memuji nama Tuhan dari terbit matahari. Iya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, kita sudah memuji nama Tuhan bersama dari terbit matahari. Ya, di sini Pak Andreas juga udah wangi Sudah sekarang. wangi, sudah rapi. Iya, udah siap sekolah minggu ya Pak ya? Siap, Bu. Iya, kita kembali bersama-sama dengan anak-anak untuk memuji nama Tuhan dan juga nanti mau mendengarkan firman Tuhan. Iya, pastinya semangat ya, Bu. Ya, Sudah harus siap terus semua ya? semangat. Kita mau doa dulu Pak. Iya. Oke, Pak Andreas pimpin doa pembukaan ya. siap. Ya, kita mau menyerahkan sekolah minggu kita hari ini kepada Tuhan di dalam doa. Yuk kita mau berdoa bersama-sama. Kita lipat tangan kita tutup mata, kita tunduk Ayo, kita kepala. berdoa, yuk. Ya, mari kita berdoa. Kita berdoa bersama ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ya Tuhan atas segala berkat dan anugerah-Mu. Kami boleh menikmati hari yang indah ini. Engkau telah berkati dan pimpin kami semua dalam istirahat malam hari tadi ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah dan juga masuk dalam acara sekolah minggu bersama di Sunday School ya Tuhan. Itu semua atas berkat-Mu. Dan Tuhan akan berkati kami semua. Tuhan akan pimpin kami semua untuk kami boleh memuliakan nama Tuhan. Dan juga menikmati berkat sabda firman Tuhan melalui hamba-Mu yang terkasih yang nanti sudah Tuhan siapkan untuk memberkati kami semua ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan Sunday School pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan sendiri akan berkati kami semua, anak Tuhan yang dimanapun kami berada, Tuhan akan pimpin dan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Amin. berkat Tuhan itu luar biasa ya Bu Wiji. Ya, pastinya. Tadi kita sudah menikmati matahari, Ya, sudah bisa tidur nyaman, ya. sudah diberikan nafas kehidupan, dan kita pagi ini bisa bersama-sama di Sunday School lagi, Ya, Bu Wiji. ya, itu semua karena berkat dari Tuhan. Iya, Berkat dari Tuhan, kasih Tuhan itu nggak pernah berhenti Pak. Dari terbit matahari, waktu kita bangun tidur ya, sampai matahari terbit, sampai matahari terbenam lagi, sampai mau tidur lagi. Nah, Ya, Tuhan itu sangat mengasihi kita. Tuhan itu sayang sama semua anak-anaknya. nah, Seperti pujian yang mau kita nyanyikan Pak. iya. Walaupun kita sering lupa ya Bu Wiji, sering lupa kayak Pak Andri tadi, Ya, lupa kalau hari ini Minggu, ya. lupa untuk beribadah pada Tuhan, tapi kasih Yesus itu tidak pernah berhenti. Bu Ya, Wiji. betul sekali. Ya, Kayak meskipun pujiannya. ya sering kita mungkin ada di antara kita ya sering diajak temennya, sering dikecilkan, sering direndahkan, sering dihina, tetapi apa yang menjadi kekuatan bagi kita adalah kasih Tuhan tidak pernah berhenti bagi hidup kita. Tuhan tetap mengasihi kita. Ya, jangan putus asa, jangan berkecil hati. Betul, Yesus tetap kasih. semangat. Ya, Yesus kasih pada Nah, kita. Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan ya, Ya. Pak. Yesus Yesus kasih padaku. Yesus kasih padaku, Alkitab memberitahuku, walau ku kecil lemah,
Shalom. Selamat pagi adik-adik, teman-teman Sunday School GBI Sidomoyo. Apa kabar? Puji Tuhan, semuanya luar biasa. Kakak mau bertanya, apakah kalian suka olahraga? Wah, semuanya menunjukkan jarinya, mengangkat jarinya, mengatakan semuanya olahraga. Coba kalian sebutkan, apa olahraga kesukaan kalian? Wah, ada yang sebutkan senam, ada yang sebutkan suka sepak bola. Apalagi? Ada yang suka badminton, ada yang juga suka lari, ada juga yang suka lompat-lompat. Wah, ini biasanya anak-anak kelas asuhan yang suka lompat-lompat sambil memuji Tuhan, ya kan? Nah, hari ini kakak mau menyampaikan sebuah cerita. Tapi sebelum kalian mendengarkan ceritanya, kita akan berdoa dulu, minta pimpinan Tuhan supaya kita bisa mendengarkan cerita dan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berterima kasih kepadamu karena kasih Tuhan yang luar biasa kepada kami, sehingga pada hari ini, pada pagi hari ini, kami boleh datang kepadamu, boleh menyisihkan waktu kami untuk beribadah kepada Tuhan dan untuk bersekolah minggu. Tuhan Yesus, kami serahkan kesempatan baik yang kami miliki untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati seluruh anak-anak-Mu sekolah minggu di GBI Sidomoyo supaya mereka tetap bersemangat mengikuti sekolah minggu secara online. Kami serahkan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang memakai hamba-Mu, yang menyempurnakan hamba-Mu sehingga firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu kepada kami. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kalau tadi kakak bertanya, siapa yang suka olahraga? Olahraga apa? Nah, sekarang kakak mau bertanya, apakah di antara kalian ada yang pengen menjadi atlet? Atlet olahraga yang terkenal? Wow, ada yang mengacungkan jarinya, pengen menjadi atlet. Atlet apa ya? Oh, kalau laki-laki biasanya pengen jadi olahragawan sepak bola. Di sini ada yang jadi olahragawan sepak bola? Ada ya, ada. Kakak kita ada kok yang suka sepak bola. Nah, hari ini kakak mau menyampaikan sebuah cerita tentang seorang atlet. Nah, atlet ini dia hidup lahir kurang lebih tahun 1900-an. Dia berasal dari sebuah negara, yaitu negara Skotlandia. Ada yang tahu Skotlandia ini adalah sebuah kalau bisa dibilang sebuah provinsi dari bagiannya Britania Raya Inggris. Tetapi dia mempunyai kewenangan yang lebih luas, lebih besar. Nah, atlet ini dia lahir di negeri Cina. Karena orang tuanya adalah seorang misionaris hamba Tuhan yang suka mengabarkan berita kesukaan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Nah, dia tinggal di Inggris sampai usia 6 tahun dan kemudian diajak kembali ke Inggris, ke Skotlandia, pulang ke negaranya. Dan ketika dia sudah memasuki SMA, orang tuanya meninggalkan dia untuk kembali melayani Tuhan ke Cina. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika orang tuanya sudah kembali ke Cina, atlet ini, ya, kalian pasti penasaran namanya siapa, tadi belum disebut ya. Atlet ini namanya adalah Eric Henry Liddell. Nah, Eric ketika dia ditinggalkan oleh orang tuanya untuk kembali melayani di Cina, ketika dia memasuki masa remaja, dia tidak kemudian mengambil kesempatan untuk hidup bebas dari orang tuanya. Dia tidak mengambil kesempatan untuk hidup semaunya. Eric tetap menjadi anak yang rajin belajar. Dia tetap menjadi anak yang mulai mengembangkan bakatnya, yaitu bakatnya di olahraga lari. Dia suka sekali lari. Sehingga karena kesukaannya, karena kerajinannya itu, dia menjadi seorang yang jago lari.
Kemudian dia terpilih di sekolahnya menjadi kapten kriket. Ya, olahraga kriket dan olahraga rugby. Nah, tetapi walaupun dia itu menjadi seorang yang jago lari, dia tidaklah kemudian menjadi sombong. Ya. Dia tetap menyadari bahwa bakatnya, kemampuannya, talentanya dalam olahraga lari itu adalah berkat dari Tuhan, berasal dari Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Erik ini dia tetap rajin berlatih, tetap rajin belajar. Setelah dia lulus SMA, dia melanjutkan kuliah. Nah, ketika dia sudah di bangku kuliah ini, ya, pemerintah negaranya itu memilih dia untuk mewakili negaranya dalam sebuah perlombaan olahraga, ya. Bukan di tingkat negaranya, tetapi di tingkat yang lebih besar, yaitu pertandingan antar negara. Siapa yang tahu apa namanya pertandingan antar negara yang diikuti oleh negara-negara sedunia? Ya, betul, Olimpiade. Nah, Erik ini kemudian ditunjuk pemerintah negaranya untuk mewakili negaranya untuk mengikuti lomba lari. Ya, lomba lari di ajang Olimpiade, dan khususnya karena dia itu spesialisasinya di cabang atletik 100 meter, dia dimasukkan ke lomba tersebut. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, beberapa bulan sebelum lomba dilaksanakan, Erik mengetahui jadwal lombanya. Dia melihat bahwa jadwal lombanya itu ternyata adalah jatuh di hari Minggu. Ketika melihat jadwal lombanya itu, Erik merasa terkejut sekali. Dia juga merasa sangat sedih. Kenapa? Erik merasa bahwa kok lombanya di hari Minggu. Hari Minggu itu adalah hari untuk Tuhan, hari untuk menyembah Tuhan. Apa yang terjadi kemudian dengan Erik? Erik mengambil sebuah keputusan. Dia kemudian mendatangi pengurus komite Olimpiade di negaranya. Dia menyampaikan keputusannya. Keputusannya adalah, saya tidak bisa mengikuti pertandingan. Wah, pengurus Olimpiade kaget. Mereka terkejut. Kenapa? Ini kesempatan emas loh buat kamu. Erik mengatakan, lombanya di hari Minggu. Hari Minggu itu bagi saya adalah hari untuk menghormati Tuhan, hari untuk beribadah kepada Tuhan. Saya tidak bisa. Kamu jangan main-main loh. Ini kamu berhadapan dengan negaramu. Tetapi Erik tetap tidak bergeming. Dia tetap mengambil keputusan, dia tidak mau. Saya menghormati Tuhan melebihi pertandingan ini. Jadi saya tetap tidak ikut pertandingan. Wah, gempar anak-anak yang dikasihi Tuhan. Seluruh negaranya menjadi gempar. Karena apa? Keputusannya diberitakan di koran-koran di negaranya, diberitakan lewat radio, lewat media-media yang ada pada masa itu. Semua orang marah, pemerintahnya marah, rakyat di negaranya marah, semuanya marah kepada Erik. Tapi Erik tetap tidak peduli. Dia tetap tidak mau bertanding. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan senang dengan keputusan Erik. Karena Erik tetap mengutamakan Tuhan. Apa yang terjadi kemudian? Pengurus komite di negaranya kemudian melakukan rapat. Mereka kemudian memanggil Erik. Erik, kamu diberi kesempatan untuk tetap mengikuti pertandingan. Wah, Erik senang karena dia diberi kesempatan. Tapi pertandingan ini bukan di hari Minggu, Erik. Pertandingan ini dilaksanakan di luar hari Minggu.
yaitu cabang yang bukan cabang spesialisasimu, tetapi cabang atletik 400 meter dan 200 meter. Erik bersyukur dia diizinkan untuk mengikuti lomba, dan selama mengikuti persiapannya sebelum lomba dilaksanakan, Erik terus berlatih dan terus berlatih. Ketika Erik berlatih, di dalam hatinya dia selalu berkata, "Aku berlari untuk Tuhan, aku berlari untuk Tuhan." Itu yang dilakukan oleh Erik. Itu moto Erik ketika dia berlari. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari pertandingan pun tiba. Dan pada hari pertandingan itu Tuhan menyatakan kuasanya. Luar biasa, Erik menjadi juara. Dia menjadi juara 1 untuk lomba atletik 400 meter. Bahkan dia bisa memecahkan rekor. Ya, rekor itu apa? Ada yang tahu? Rekor, memecahkan rekor itu artinya dia menjadi pelari tercepat mengalahkan juara-juara sebelumnya. Nah, dia juga mendapatkan piala perunggu untuk lari di 200 meter. Wah, ketaatan Erik, sikap Erik untuk mengutamakan Tuhan membuat dia dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Allah senang dengan Erik yang selalu menomorsatukan Tuhan dalam segala hal, sehingga Tuhan memberinya upah, yaitu kemenangan pada pertandingan yang diikutinya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Bu Warti, kakak mau bertanya sama kalian. Dari cerita yang kakak sampaikan tadi, kira-kira teladan atau kesimpulan apa yang bisa kalian ambil dari seorang atlet yang bernama Erik? Pasti kalian bisa menyimpulkan teladan yang bisa diambil. Ada banyak. Tapi di sini Bu Warti mau menyampaikan 1-2 teladan saja untuk anak-anak. Yang pertama, tidak ada kompromi. Kita baca firman Tuhan dari Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Firman Tuhan ini menjadi pedoman bagi Erik untuk menghormati Tuhan, untuk mentaati Tuhan. Bagi Erik, urusan imannya dengan Tuhan bukan sekedar urusan pribadinya dengan Tuhan. Urusan imannya harus menjadi kesaksian bagi banyak orang. Sehingga ketika lomba dilaksanakan hari Minggu, ia tetap menolak. Dia tidak mengatakan bahwa, "Oh, Tuhan pasti mengerti kok. Ini adalah kesempatan emas bagi saya. Kalau nanti aku juara, toh aku bisa memuliakan nama Tuhan." Erik tidak mengatakan itu. Tetapi Erik tetap menolak untuk mengikuti lomba di hari Minggu. Nah, bagi Erik, menghormati Tuhan dan beribadah kepada Tuhan pada hari Sabat, pada hari Minggu itu tidak bisa ditawar-tawar. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sekarang ini kita berada di masa pandemi. Kita masih mengikuti ibadah, kita masih mengikuti sekolah minggu secara online. Kalau ibadah hari Minggu, sekolah minggu secara online masih dilaksanakan secara online itu, apakah kita pernah berpikir karena online berarti bisa kita kompromikan? Maksudnya seperti ini, kan di channel YouTube gereja kita video-videonya masih tersimpan, video ibadah, video sekolah minggu, sehingga bisa diputar kapan saja, setiap saat kita bisa melihatnya. Nah, apakah pernah? Ataukah kita berpikir untuk kompromi, untuk mengikuti
ibadah dan sekolah minggunya nggak harus hari Minggu, kan nanti bisa hari Senin, hari Selasa, jam berapa saja bisa putar lagi. Apakah seperti itu? Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, melalui Erik hari ini kita diingatkan bahwa hari Minggu adalah hari untuk Tuhan, hari untuk menghormati dan beribadah kepada Tuhan yang tidak bisa kita tawar-tawar. Jadi meskipun kita masih online, mari kita tetap beribadah kepada Tuhan, mengikuti sekolah minggu di hari Minggu, sehingga kita bisa menjadi kesaksian bagi orang lain bahwa kita tetap beribadah. Jangan-jangan ada loh tetangga kita yang berpikir kita nggak ibadah karena nggak boleh ke gereja. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita kerjakan seperti Erik mengerjakannya, mengutamakan Tuhan, tidak ada kompromi ketika kita menghormati Tuhan. Yang kedua, miliki moto hidup. Kita baca di 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Satu lagi firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 23 sampai dengan 24. Saya baca ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika Erik sedang berlatih lari ataupun ketika dia sedang mengikuti lomba lari, dia selalu berkata di dalam hatinya, aku berlari untuk Tuhan, aku berlari untuk Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalimat ini selalu diulang-ulang Erik setiap kali dia berlatih, dia bertanding dimanapun. Dia selalu mengucapkannya. Dan ini sudah seperti mengalir di dalam darahnya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, melalui moto yang dimiliki oleh Erik, aku berlari untuk Tuhan, kita juga bisa mengambil ini sebagai moto hidup kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, apapun bakat kalian, apapun kemampuan dan talenta kalian, atau apapun yang bisa kalian lakukan, kita bisa kerjakan itu untuk Tuhan. Di masa pandemi ini, kalian pasti yang masih sekolah masih harus menjalani BDR, belajar dari rumah. Sudah hampir 1 tahun, pasti sudah mulai bosan untuk mengikuti belajar di rumah. Mari, seperti Erik mengucapkan, aku berlari untuk Tuhan. Kalian juga bisa melakukannya. Aku belajar untuk Tuhan. Aku belajar untuk Tuhan. Sehingga kalian tidak akan pernah merasakan bosan. Erik mengatakan itu, aku berlari untuk Tuhan. Dia tidak mencari kekayaan, tidak mencari ketenaran, dia tidak ingin dipuja-puja karena kehebatannya, tetapi dia lakukan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Begitupun juga kalian, ketika melakukan segala sesuatu, katakan aku melakukannya untuk Tuhan, aku belajar untuk Tuhan. Nah, ketika kalian lakukan itu, kalian juga akan berpikir bahwa aku tidak sedang menyenangkan orang tuaku kok. Aku juga tidak sedang belajar untuk mendapat nilai yang bagus, tetapi aku lakukan ini untuk Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika kita melakukannya untuk Tuhan, Tuhan akan menyediakan upahnya untuk kita. Tuhan akan menyediakan upahnya untuk kalian. Percayalah, ketika kalian harus menjalani BDR, ketika kalian melakukannya untuk Tuhan, kalian akan mendapatkan hasil yang terbaik karena Tuhan memberkati kalian. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita kerjakan firman Tuhan ini yang sederhana dan sedikit ini. Apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan.
Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa, kita akan bersyukur atas berkat firman Tuhan dan Sunday School yang sudah boleh kita ikuti pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kami kepadamu pada pagi hari ini, ketika kami telah boleh belajar firman Tuhan. Kami telah boleh mengikuti Sunday School dari awal sampai akhir pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ada banyak berkat yang kami terima, baik melalui puji-pujian, melalui doa, dan terlebih melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami ingin diberkati Tuhan seperti Erik diberkati Tuhan. Ketika dia mengambil sikap untuk tidak kompromi ketika harus menghormati Tuhan. Ketika dia mengambil sikap untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan. Dia memiliki moto hidup berlari untuk Tuhan, melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Kami serahkan Tuhan Yesus, biarlah apa yang kami terima pada pagi hari ini boleh menolong kami, untuk kami pun melakukan hal yang sama seperti Erik. Apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, semuanya untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Bapak anak-anakmu di Gereja Baptis Indonesia Sidomoyo ini yang tergabung dalam sekolah minggu. Kiranya Engkau menyertai mereka, dari anak-anakmu yang masih di kelas asuhan, Indria, Pratama, Madya, Tunas Muda, remaja, pemuda, bahkan yang di kelas dewasa. Agar mereka tetap setia kepada Tuhan, agar mereka tetap semangat menjalani kehidupan bersama Tuhan. Terus berkati keberhasilan kepada anak-anakmu ketika mereka harus menyelesaikan studi dari rumah, agar mereka tetap memperoleh prestasi yang terbaik, dan kelak masa depan mereka ada di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan orang tua, kami juga serahkan guru-guru sekolah minggu di Gereja Sidomoyo ini, supaya semuanya tetap semangat, tetap setia melayani Tuhan, meskipun dalam situasi dan kondisi yang masih terbatas. Berkati anak-anakmu yang melayani dalam Sunday School online ini Tuhan, supaya mereka pun terus diberkati Tuhan, diberkati dengan kesehatan, diberkati dengan semangat, dan terus diberikan kemampuan untuk memiliki inovasi, kreasi yang selalu baru. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur dan akan mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati dan menyertai kami semua. Mohon ampun Tuhan atas segenap dosa dan kesalahan yang masih kami lakukan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, kita bersyukur ya Kak Wiji. Tadi kita sudah menerima berkat sabda firman Tuhan dari Kak Warti, yang tentunya intinya itu kita harus selalu menghormati Tuhan. Ya. Apapun yang terjadi, kita harus tetap ingat kepada Tuhan. Ya. Beribadah pada Tuhan di hari Minggu, sekolah Minggu, dan selalu mengutamakan Tuhan. Nah, Ya. apapun yang kita lakukan hanya untuk Tuhan Yesus. Nah, Ya. ada yang di rumah dan dimanapun berada, kita semua baik yang kecil sampai yang dewasa harus selalu melakukan firman Tuhan ya, Bu Iji. Ya. Karena ketika kita setia melakukan firman Tuhan, hidup kita itu pasti akan diberkati. Amin. Ya, seperti pujian yang akan kita nyanyikan bersama Pak Andre, kita mau memuji nama Tuhan sebagai pujian penutup kita. Ya, sakjeke nderek Gusti. Sajake aku nderek Gusti,
Doa dan lagu action.